bukan lambung, bukan GERD, bukan pokoknya nggak ada hubungan lambung, ya, bukan gastritis juga bukan, ya, tapi di organ hati terserang gas saja. Makanya nanti ibu tinggal konsumsi obatnya, kalau sembuh berarti sini yang benar gitu aja. Banyak Ya, 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 sama-sama. Semoga lekas sembuh. Ya, nggak diterapi dulu. Udah. Oh udah, oh ya udah, ya, ya sama-sama. 25. Ya. Saya udah konsumsi kentang 3 hari tapi gula darah saya nggak naik. Ya, 110 aja nggak ya, ada gula ya, darah. nggak apa-apa, nggak usah terlalu takut. Umpama naik, ya nanti naik. Kalau yang penting badan ringan, ya udah lanjutkan saja. Itu ada yang naik, ada yang turun, tapi rata-rata naik dulu Tapi malahan. saya nggak prosesnya nggak naik Pak, udah 3 hari. Ya, nah coba dulu sampai seminggu. Yang penting badan ringan, udah tenang ibu, nggak usah mikirin gulanya naik atau turun. Pokoknya kalau turun kita borong, kalau naik ya tahan, jangan. Yaudah, makasih banyak ya Pak. Iya ibu, ya waalaikumsalam. Ya. Terus ibu kenapa? Oh, saya sudah datang seminggu yang lalu, Pak. Ya. Itu saya di terapi, terus saya makan obat cair sama Ya. kapsul Ya. sama adik saya. Ya, Tapi keluhan saya itu kan perut saya tuh kayak penuh Ya. dengan Ya. gas itu. Ya. Ya. Sudah itu tangan ini sering Ya. kesemutan sama Sering kesemutan sama dingin. dingin. Ya, sempoyongan. Tidak sempoyongan, Ya, pandangan nggak buram. pandangan tidak buram. Ya, terus. Karena pakai kacamata Ya, juga ya, biasanya. ya, 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 Cuman ada rasa khawatir Ya. pagi, Ya, rasa cemas gitu. cemas ya, Ya. cemas. Ya, terus kalau sore gitu mulai jam 4, jam 5 sering dingin. Sering Ya. dingin. Ya, Terus ini seperti ini kepala saya kayak berat. berat, sini Ya. sampai sini ya. Ya. Ya, Sudah itu saya periksa darah, mana tahu ada tipes atau Ya. ya, demam darah. ya demam berdarah ya. Semua oke. Ya, ini nggak ada. Sudah ada. Nah, cuman kalau yang ibu ini kan di organ hati aja ini terserang gas ini yang seperti ini. Di organ Ya, hati. ya bukan lambungnya ini masalahnya. Nah, cuman yang terasa di lambung sama di perut ini kan gas itu kan ngumpulnya di lambung sama usus, organ-organ berongga. Dan itu supaya keluar lewat sendawa atau buang angin. Dan itu harus keluar, kalau nggak keluar ya itu yang membuat penyakit itu. Nah, makanya ngumpulnya di situ. Akhirnya pas ngumpul banyak kan lambung sama usus mekar seperti balon ditiup itu. Kulitnya menipis, makin lama makin perih, makin panas. Nah, akhirnya divonisnya lambung, dikira lambungnya yang masalah. Tapi masalahnya di luar itu. Tinggal kita lihat sensasinya. Kalau sensasinya sering dingin tangan, kesemutan, ya terus kembung, mual. Nah, itu cuman dari organ hati yang terserang gas saja. Tapi kalau dada Organ panas, hati itu termasuk ke tipes enggak? enggak. Tipes kan usus, sebenarnya iritasi usus. Ya. Nah, itu masalahnya itu. Terus kalau tipes kan rata-rata demam tinggi. Nah, sekarang yang badannya menggigil tapi nggak demam tinggi, kok Tapi saya divonis ada tipes ya? demamnya sampai 37,6. Ya, sampai tinggi panasnya. 37,6. Ya, waktu awal-awal sakit saja. Enggak, kalau pagi atau sore. Ya, kalau sore. Tapi kita nggak ngerasain menggigil. Ada merasa menggigil juga. Ya, rasa menggigil. Tapi kalau disentuh orang lain panasnya sama atau memang panas? Saya selalu Ini tes. Putri atau ini? Iya, saudara. Ya. Jadi satu rumah nggak? Oh enggak, oh, satu rumah. Ini kalau dipegang gini kan orang panas itu kan kelihatan. Ya, ini pasti naik, tapi ini nggak naik, ini normal. Jadi saya selalu tes. Iya. Tapi adik saya dokter, Ya, jangan setiap jam, sekali aja 1 hari. ya, Saya bilang kok up down terus, pagi Iya. lain, siang lain, Iya. sore lain. ya. Terus saya pas makan cuaca nasi. juga, ini kan sekarang mempengaruhi. Cuaca sekarang juga panas. Ini rata-rata 37 loh sekarang panasnya. Nah, pas kita umpama ceknya siang, nggak di ruangan AC ya sama, mungkin sama dengan itu, sama dengan panasnya alam ini. Nah, itu kan ngikutin juga. Makanya jaraknya jauh juga. Kok 37, ada yang sampai 38 itu hampir divonis COVID.
Nah udah nggak usah nunjuk tidak saya waktu itu saya di mana itu di Pondok Gede juga di mall. Nah itu pas masih tunjuk udah langsung tunjukin gini aja berapa itu sebelah gitu kan. Ya ternyata sama dengan alam. Ya jadi jangan langsung di covid aja soalnya. Terus ini tenggorokan saya sebelah kanan sakit. Ya itu cuman ganjel. Kalau sudah ganjel di sini biasanya kan karena gesekan ya, pita suara gesekan saat makan juga agak nyangkut. Nah itu akan mempengaruhi. Bisa merokok juga. Ya nggak Saya apa-apa. merokok. Ya nggak masalah. Kalau ngerokok nggak kambuh kan? Pokoknya gini, karena sakit ini kan juga ngikut cemas juga ya. Iya. Saat kita cemas, kalau yang biasa ngerokok, kita lepas rokok, kalau cemas nggak ada temannya. Relax. Tapi coba kalau pas kita cemas terus ngerokok, santai kok, orang saya pernah sakit dan saya nggak ninggalin Justru rokok. itu saya dengar dari Iya. Iya, dari mana? Iya. YouTube-nya. iya, iya, Begitu saya buka pagi, sorenya Iya. tuh saya langsung ke sini. Iya, iya. 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 Saya datang langsung di teras makan apa? Iya. Kata saya bilang mana Pak Santo itu hari ini tidak ada. Saya Iya. pengen mendengar Iya. penjelasan. Iya. Apakah sama seperti yang saya rasakan? iya. Beda, lebih parah saya dulu. Kalau saya kan sampai ke jantungnya sudah lemah, itu ngelangkah 2 langkah juga dulu saya nggak sanggup. Tapi saya ngerokok tetap, karena kalau saya takut kan waktu itu saya sudah sendirian ya, sendirian di ruangan kecil gitu. Udah pokoknya meratapi nasib saya di situ, nunggu kematian saya. Tinggal nunggu didatengin malaikat saya dan dicabut nyawanya itu. Makanya asal agak panik, takut ya paling ngerokok. Walaupun entah itu cuma 2 isapan, 3 isapan, nggak enak, matiin gitu aja. Nah itu nyaman juga. Nah terus waktu saya minta mati akhirnya malah ketemu obatnya dan sekarang kembali sembuh seperti ini. Nah itu Terus sebetulnya. kalau ini tenggorokan ini apakah amanda? Ini bukan yang ganjel di sini, kadang di sini, kadang di sini. Itu sebenarnya cuma gelembung udara yang harusnya jadi sendawa. Ini tidak keluar. Nah itu tertahan. Kalau energi lambung terbalik ini akan tertahan antara di sini atau di sini. Kadang malah di sini. Nah itu yang suka membuat kayak nyesek tertekan itu kadang karena gasnya itu gelembung udara yang tidak bisa keluar itu. Jadi ini juga aman semua ini. Tapi saya udah makan obat banyak sekali. Saya pergi ke Iya. profesor yang Iya. di Pondok Indah, Iya. saya makan obatnya lumayan. Nah obat apa? Macam-macam. Obat untuk lambung. Untuk lambung semua. Ya, ibu kan masalahnya bukan di lambung. Kan ada di video saya banyak loh. Iya, justru Kalau memang sakitnya seperti ini ciri-cirinya, minum obat lambung biar berkarung-karung nggak akan sembuh. Karena masalahnya nggak nyambung. Yang sakit bukan lambungnya, yang diobati lambungnya. Nah tetap yang sakit kan nggak sembuh-sembuh. Lambung itu jarang bermasalah. Seumpama bermasalah yang panas ya itu lambung. Itu ciri-cirinya. Itu makan banyak, badan juga tetap kurus. Terus tenggorokan ini kering, mudah haus, gusi linu, mudah bengkak, mudah berdarah. Terus tenggorokan juga mengganjal. Itu kalau lambung panas. Terus kalau lambung dingin, nafsu makannya bertambah, tapi badan juga kurus juga sama. Ya, terus kembung, begah. Nah, itu seperti itu. Terus tremor-tremor atau apa? Mudah masuk angin. Ya, mudah masuk angin. Itu di lambung dingin. Terus kalau energinya lemah, itu biasanya bolak-balik pengen makan, terus senang, perut ini senang kalau ditekan-tekan gini nyaman. Ya, itu apa? Mbak itu bilang jangan ditekan-tekan di sini. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ditekan nggak sakit udah kan. Ada yang menolak tekanan. Ada kalau menolak tekanan itu maksudnya kalau ditekan sakit, itu namanya menolak tekanan. Terus ada yang menyukai tekanan. Saat sakit ditekan-tekan gini enak. Itu namanya menyukai tekanan. Ada saya terangkan semua di YouTube itu. Nah itu yang menolak itu kalau ditekan sakit namanya menolak tekanan. Nah tekannya pelan-pelan saja. Tapi kalau menyukai tekanan ya udah tekan-tekan kencang aja, itu aman, nggak akan jadi masalah. Ini kepalanya selalu sakit di sebelah sini. Ya di pas ubun-ubun sini sampai sini. Ya, ya kalau itu nanti udah diterapi belum? Ya nanti diterapi. Terus minta di sebelah kiri pusernya disuruh neken. Itu Ya, sebelah kiri ya. ya itu insya Allah sakit kepala juga langsung hilang. Ya. Terus ada lagi yang mau Oh iya, ditanyakan? sesudah itu saya tuh susah tidur. Ya, nanti susah tidur juga minta diterapi saja. Nah itu kalau sering minum obat tidur belum? Oh,
Obat tidur tidak pernah. Nggak pernah kan? Oh ya udah. Nanti kalau udah tidurnya nyaman, ya udah tinggal lanjutkan. Terus kalau umpama bisa, kalau pengen cepet tidurnya lebih cepet lagi, ya itu obat ibu kamu sebenarnya, cuman hari ini kan belum bisa. Jadi nanti ngambil, tapi dari kepala juga nanti sudah tidur udah agak lumayan enak. Iya, kemarin itu saya Ya. kesini lumayan bisa Ya, tidur jam- langsung bisa tidur ya. bisa Iya, tidur 4 jam, iya, 3 iya, jam. iya. Nah, nanti tinggal lanjutkan saja. Iya, Jadi pas sholat subuh jam 4 Ya. setengah 4 Ya. sudah harus bangun. iya, Biasanya saya bilang saya jam 6 kalau ini yang ada setengah 4 iya, bisa tidur lagi nggak bisa lagi. iya. Ya udah, karena belum normal. Nanti kalau Jadi sudah bukan normal, bukan nggak ini bukan lambung, bisa lambung. bukan. Jadi Main dikasih obat lambung nggak mempan kan? Sudah berapa lama ibu sakit? Ya, ya udah lama dikasih obat lambung terus nggak sembuh kan? Ya karena apa namanya dikasih obat lambung nggak sembuh itu kenapa? Karena masalahnya yaitu bukan di lambung. Tapi kemarin itu dikasih obat apa? Itu tulisannya saja sebenarnya obat lambung jantung ya. Itu kenapa saya tulis obat jantung asam lambung kan? Kenalnya penyakit-penyakit gini kenalnya asam lambung. Ya kan nggak mungkin umpama saya bilang untuk obat organ hati terserang gas gitu kan kepanjangan. Nah makanya karena orang kenalnya itu asam lambung, makanya di YouTube juga sering saya tulis asam lambung. Padahal itu bukan asam lambung sebenarnya. Nah itu saya buat dengan 9 komposisi itu untuk mengobati jantung, lambung, limpa, hati dan empedu. Jadi untuk kelima organ itu, makanya kalau yang hubungan kelima organ itu obatnya selalu itu. Tapi kalau ke paru-paru, ginjal, nah lain lagi obatnya. Nah tapi kalau yang itu udah untuk kelima organ itu, makanya apa vonisnya beda-beda, obatnya sama. Jadi saya makan obat itu bukan obat lambung aja tuh ya. Ya itu semua organ diperbaiki kelima-limanya itu. Saya Ya makan ada kapsul, ada cairan. Waktu itu. kalau ya waktu itu ya cairnya udah habis belum? Belum. Ya udah nanti habiskan saja itu aman. Yang paling utama ibu cuman kapsulnya saja sebenarnya. Kapsul saya udah beli. Ya nanti tinggal lanjutkan. Terus sudah mulai ada perkembangan belum minum berapa hari? Seminggu. Ini baru Jumat ya. Jumat. Ya seminggu ya. Terus sudah mulai nyaman belum? Sudah mulai nyaman, cuma ada demamnya saya jadi bisa. Oh demamnya itu nanti agak-agak lama sedikit. Karena demam itu kan dari gas-gas yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah itu kalau belum berhasil keluar, gas itu kan sifatnya nggak menetap. Kalau kena dingin menjadi gas itu dingin, kalau kena panas menjadi panas di dalam tubuh. Makanya saat sore hari antara jam 4 jam 5 pergantian antara sore sama siang itu, nah itu kan hawa dingin lebih didominasi hawa sore itu, hawa malam. Nah pas pergantian itu yang kita akan merasakan dingin. Nah itu juga nggak apa-apa, nggak usah takut. Makanya kita sering nggak boleh tidur mendekati maghrib atau saat maghrib nggak boleh tidur. Kenapa? Itu bisa membuat gampang kena penyakit karena itu pas pergantian panas sama dingin itu lebih bahaya di situ daripada yang pagi. Karena demam itu katanya kan 37,334 bisa. Ya. Tanda-tanda ke COVID. Ya. Semakin serius. Nggak, kita nggak usah. 37, 38. Hah? Gini ibu nggak usah mikirin ke COVID dulu ya. Sebenarnya gini ya. Cuman kita yang penting gini, saat kita dalam kandungan usia 4 bulan ya, itu kan kita meninggalnya sudah ditulis. Nanti meninggalnya kapan, jam berapa, tanggal berapa nggak bisa diundur sedetik pun, dan penyebabnya apa. Kalau kita tidak ditakdirkan harus meninggal dengan corona, kita nggak bakalan kena corona. Walaupun kena kemana-mana, umpama kena pun itu cuman buat lewat saja. Buat lewat bisa nanti numpang akan kemana virus ini, entah dari kita terus pindah ke keluarga atau ke teman atau kemana, kita nggak tahu. Tapi akhirnya kita sembuh. Tapi kalau memang kita nggak ditakdirkan meninggal, tapi kalau kita memang ditakdirkan meninggal dengan corona, biar ibu ngumpet berbulan-bulan di kamar, nggak keluar rumah. Nah virus kan kecil ya, tinggal Allah yang nunjuk. Itu orangnya di dalam kan gitu. Udah ngikutin itu. Karena Allah itu maha kuasa. Makanya kita nggak usah takut. Yang kita harus waspadai jangan virusnya, kematian kita kapan, itu yang harus waspadai. Supaya kita selalu berbuat baik. Itu aja. Ya, jadi kita mati nggak akan takut kalau kita selalu berbuat baik. Tapi kalau kita takut virus corona, sedangkan corona itu nggak membunuh kita, yang membunuh itu Allah cuman. Udah tepat waktunya harus meninggal ya meninggal, mau kena COVID mau nggak peduli. Itu masalahnya.
Jadi saya penyakit saya ini bukan di gastrik tetapi di organ hati terserang gas saja. Kalau umpama gastrik ya, itu kan pertama gini. Kalau gastrik itu kan banyaknya gas yang menyerang ke lambung. Ya, nah lambung ini penyebabnya apa kan? Kalau kita tanya penyebabnya karena stres. Stres nggak menyebabkan gas. Karena kalau stres menyebabkan gas, kalau kita nggak punya gas tinggal stres saja kan dapat gas ya. Nah itu masalahnya. Yang membuat stres, yang membuat gas itu sebenarnya kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding usus sama lambung. Nah itu yang akan menyebabkan gas cepat sekali. Makanya sepiting-sepiting itu kenapa dikasih lubang angin itu supaya nggak meledak. Nah kita dikasih lubang dubur sama mulut juga supaya perut nggak meledak. Kalau umpama penuh akan terjadi sendawa atau buang gas, itu sudah pasti. Tapi kalau nggak sampai keluar sendawa atau buang gas, perut kita juga akan meledak. Itu masalahnya. kalau tangan yang kesemutan ini disebabkan Itu sama di organ hati karena keserang gas. Kalau organ hati terserang gas itu identik dengan kesemutan. Makanya kepala ya, kepala juga sama. Karena kalau gas itu kan kalau sudah nyebar ke organ hati numpuk di lambung, lambung tidak muat kan terjadi perenggangan pembuluh darah. Nah, saat masuk kecil-kecil yang seperti ini masuk kecil-kecil di pori-pori pembuluh darah itu kan akan masuk dikit kecil, nanti jalan ikut aliran darah. Nanti ada satu lagi jalan ikut aliran darah. Pas saat ketemu kumpul ini kan besar, akhirnya nyumbat kemana-mana. Nah, organ mana yang tersumbat tadi itu akan terganggu. Jadi pembuluh darah ini jalurnya kemana? Umpama ke jantung ya, jantung yang akan terganggu. Nah itu sebetulnya makanya ada disebut serangan jantung, disebut serangan jantung atau angin duduk ya. Nah itu cuman gas saja sebenarnya, itu juga bukan lemah, penyumbatannya tapi kok timbangan badan saya turun. cukup banyak Ya turun. Ya memang sakit begini kan turun semua. Banyak organ hati terserang gas, terus di empedu lemah, limpa dingin, lambung panas. Ini akan membuat badan itu cepat sekali turun, walaupun doyan makan, nggak akan jadi daging. Itu seperti itu. karena buang air itu sama buang ini air besar sama air kecil normal maksud Iya, saya iya biar normal. Tapi kalau penyerapan sari makanan itu terhambat, tidak baik, ya nggak bakal dapat nutrisi kan kita. Jadi makanan cuma ngerasa enak, tapi di perut nggak terserap dengan baik. Akhirnya kita kekurangan nutrisi, banyak yang terbuang daripada yang terserap. Nah, itu masalahnya cuma di situ aja. terus pantangan makanannya apa? Kita cuma pantang pisang, pepaya, dan kacang tanah. Selain itu silahkan ibu mau makan aman, nggak apa-apa. Kalau makan cabai kok panas kan? Ya kan kita sehat aja panas. Kita sehat itu makan cabai ya panas loh. Makanya kita kalau cuman panasnya sesaat seperti pedes di dalam lidah, udah nggak usah jadi pikiran. Itu cuman reaksi. Tapi kalau ibu makan pisang jarak 1 jam saja, ibu udah langsung tambah kunang-kunang, bisa-bisa malah nggak bisa bangun. Terus perut melilit-melilit, ya itu udah pasti. Karena itu kaliumnya tinggi, dan kalium itu juga memicu gas karena sifat di dalam usus sama lambung itu sifatnya panas. Nah itu akan memicu penguapan gas besar cepat sekali. Terus kacang tanah juga sama. Kacang tanah bukan karena kaliumnya, karena lemak paling tinggi itu ada di kacang tanah sama kemiri. Makanya kalau makan santan, kalau tanpa kemiri sebenarnya aman. Cuman kan rata-rata sayur yang untuk ngentalkan itu bumbu supaya dilihat kita nggak boleh makan. boleh, cuman jangan banyak-banyak dulu. Nah kalau yang sayurnya kental sekali itu kita bisa kambuh karena kemirinya itu juga lemak ini kan paling mudah nempel di dinding usus. Nah besoknya baru terasa. Biasanya kalau yang jenis kemiri, kacang tanah itu terasanya nggak langsung, nunggu paling nggak 1 malam atau 2 malam. Nah itu baru terasa, karena nunggu sampai jadi mukus tadi mulai membusuk, mulai keluar gas. Itu masalahnya. Terus kalau pepaya itu yang bahaya di getahnya, karena pepaya itu zaman sekarang rata-rata mentah itu udah dipetik, kirim ke Jakarta cuman dikasih karbit. Besok kuning-kuning itu belum matang total. Nah saat dipotong dagingnya itu kan banyak getah. Nah getahnya itu juga akan memicu gas. Itu aja. Makanya ini yang selalu saya larang. Kalau yang lain tidak akan memperparah, cuman bereaksi. Terus makan daging, mau makan apa bebas, itu nggak apa-apa. Kalau daging umpama bikin bekas, kenapa? Daging masuk di lambung, sudah masuk lambung mau masuk ke dalam usus ini kan lama. Karena daging nggak bisa hancur seperti bubur, nggak bisa ngalir. Nah masuk ke dalam usus lama, produksi gas besar,
otomatis kan tersumbat. Lambung makin besar ya makin begah. Tapi bukan dagingnya yang membuat begah. Nah, dagingnya karena lama masuk ke dalam usus itu, sedangkan produksi gas makin besar ya lambungnya makin melembung, makin membesar. Jadi itu juga aman. Nanti saat daging sudah masuk ke dalam usus, udah aman lagi, nggak kembung lagi, karena langsung terurai semuanya gasnya. Ini ada pengaruh ke mata nggak? Kalau organ hati nanti biasanya gitu, agak buram, tapi buram kalau nggak gelap itu pengaruh, karena yang menjaga kelima organ menjaga kelima panca indera itu organ hati itu. Makanya cuma di YouTube nggak saya bacakan sama fungsi-fungsinya. Sangat bahaya Ya, sekali ya. ya. Makanya tadi kalau umpama ngelihat yang sampai kena meridian lambungnya atau lintasan saraf lambung tadi yang seperti orang stroke tadi ada di sini. Ya tadi juga udah saya terapi agak lumayan. Nah itu kalau ibu lihat itu juga mungkin nggak percaya itu kena lambung. Itu permasalahannya ada. Tapi saya parah dong. Enggak pak. Ini tuh penyakit ringan ibu. Makanya nggak usah takut. Denging. Ya kalau denging itu gejala-gejala kalau kita sudah kelamaan sakit di organ hati terserang gas kan otomatis organ hati kan menderita. Nah organ jantung, lambung, empedu, limpa ini kan ngimbangi karena ini kerjasama. Nah karena ngimbangi kelelahan, mulai kalau empedu pertama kali yang akan lelah empedu. Karena kenapa? Empedu paling dekat sekali dengan organ hati itu, nempel kan itu. Nah itu yang akan mengimbangi kerjanya, lama-lama akan lelah. Kalau lelah mulai denging, tenggorokan ganjal, nanti kalau udah debar-debar, mudah kaget, mimpi buruk, nah itu udah mulai lemah. Ibu tambah khawatir lagi, cemasnya mulai tambah. Itu seperti itu. Oh, dampaknya sampai segitu. Ya, kalau makin lama memang bisa kemana-mana kan ada yang sampai ke 5 organnya itu sudah kena semua. Kena semua bukan berarti itu semua bermasalah. Kita harus nyari yang paling pertama kali kena yang mana. Nah itu diobati, yang lain akan normal sendiri dengan sendirinya. Jadi sama dengan ibu satu keluarga 5 orang, yang satu sakit kan ini yang sehat ini kan membantu yang sakit semua. Gantian kan, ikut lelah juga karena kerjaannya yang sakit kita kerjakan. Tapi saat yang sakit ini diobati sudah sembuh, nah kan harmonis lagi kembali. Kerjaan masing-masing lagi, jadi kita ringan lagi. Itu organ tubuh juga sama seperti itu. Berarti saya diobati itu udah pantas makan? Iya, udah cukup itu saja. Ya, lanjutkan sampai benar sembuh. Terus nggak usah ganti-ganti obat. Karena ini masalahnya bukan lambung. Ibu nanti dikasih obat lambung juga nggak mempan. Walaupun ibu saudaranya dokter, di sini banyak sekali dokter yang datang ke sini yang pada sakit asam lambung. Terus ada sampai yang malah akrab itu dokter Kori sama dokter Lisa. Semalam juga ada 4 dokter, perempuan 2, laki 2 pada kesini ngobrol lama sampai mau ikut jadi agen juga, karena itu juga bekas asam lambung semua dan sudah sembuh. Nah itu masalah. Seperti lidah saya juga ada kayak panas dalam. Ya cuman agak sering panas saja atau sariawan. Sariawan. Sering. Kayak saya seperti sariawan. Ya, tapi nggak sering. Tidak sering. Oh ya, kalau nggak sering nggak usah takut. Tapi kalau jantung itu panas, memang sariawan nggak akan berhenti. Satu sembuh, satu nongol, itu nggak akan berhenti. Itu namanya jantung panas, ya kan? Nah itu kayak ada yang testimoni saya di Facebook itu. Nah itu divonis berbagai macam, ada yang vonis TB, paru-paru basah, asam lambung, gagal jantung. Nah ternyata cuma lemah jantung dan cuma 5 bulan itu saya obati sembuh total. Itu udah 14 tahun sakit bolak-balik ke dokter, sampai bosen sama dokter, sama obat dokter juga udah bosen itu. Ada sebenarnya. Ada testimonial pembicaraan saya dari Oktober. Ya dari Oktober sampai Maret ada pembicaraannya itu di WA, cuman saya potong-potong karena kalau saya upload semua panjang sekali karena 5 bulan. Jadi WA selama 5 bulan itu ada. Nah itu yang seperti itu. Cuman kalau di YouTube memang enggak. Saya ini karena ngaturnya agak sulit itu. Harus video kan itu. Betul. Ya. Jadi saya tahu sampai saya ini bukannya GERD. Bukan GERD, bukan Ya. ini ya. Bukan lambung, bukan GERD, bukan pokoknya nggak ada hubungan lambung, ya.
bukan gastritis juga bukan. Ya, tapi di organ hati terserang gas saja. Organ hati. Ya, kan Ibu sebelum kesini sebenarnya di video saya yang ternyata ini penyebab asam lambung sulit sembuh. Nah, Itu itu yang kan saya dengar. ya, itu kan sudah saya jelaskan semua di situ. Ya. Nah, itu masalahnya di situ Saya pengen semua. bertemu, saya Ya. pengen mendengar Ya. jelasnya. Ya. Berarti saya ini gastrik atau apa nih? Apa Ya. sebenarnya digituin? Ya, karena masalahnya gini kan, kalau kita ke dokter, orang yang debar-debar, terus mimpi buruk, telinga denging, tenggorokan ganjel, kaki tangan dingin, divonis asam lambung. Terus yang seperti Ibu, yang dirasakan Ibu juga divonis asam lambung atau gastritis atau GERD itu. Terus ada juga yang debar-debar, mudah kaget, mimpinya ketemu orang meninggal terus, sama kaki sering kram, juga divonisnya asam lambung. Padahal itu jantung. Nah, ini masalahnya, perbedaannya ini banyak sekali. Kenapa divonisnya sama? Makanya nggak bisa sembuh, karena masalahnya itu beda-beda sebenarnya. Makanya nanti Ibu tinggal konsumsi obatnya. Kalau sembuh berarti sini yang benar, gitu aja. Berarti kalau saya di terapi, apa saja yang harus diterapi? Ya, di terapi biasa cuman di terapi dirilekkan saja. Yang paling utama nanti di kepala, terus nanti di pusar itu supaya dikendorkan supaya, karena kalau sakit kepala nggak sembuh-sembuh pakai obat, itu biasanya kan kepala ini otak yang menyimpan energi vital otak itu kan ginjal. Nah, ini ada otot ginjal dari sini nih harusnya lurus begini, karena ada pusar beliaunya ke kiri. Makanya banyak sekali yang ditekan sini langsung nggak sakit kepala, itu banyak sekali, karena itu tersumbat di sini. Jadi energi vital otak itu nggak dapat dari ginjal itu. Nah, itu biasanya berat kepalanya. Nah, itu masalahnya. Makanya banyak yang berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh sakit kepalanya, pas di terapi saja kok sembuh, karena itu cuman energi vitalnya tersumbat. Itu saja. Terima kasih banyak. Iya, ada Jadi lagi yang obat saya teruskan ya, sampai continue. ya sampai hati betul sembuh. sembuh. Karena kalau asam lambung begini, yang divonis-vonis seperti ini, itu seperti kita nyabut rumput, harus betul-betul bersih. Kalau masih ada sensasi dikit-dikit, nah itu biasanya sewaktu-waktu, entah 6 bulan atau 4 bulan atau 7 bulan. Bukan asam lambung. Iya, bukan asam lambung. Saya nyebutnya tetap asam lambung biar gampang Oke. dicerna. Iya. Nah, itu kalau yang sudah divonis seperti ini, itu mudah sekali kambuh nanti. Yang penting kalau sudah sembuh total, udah makan apa-apa. Sembuh total itu bagaimana kita mengetahui? Ya, sembuh total kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi, sensasi dikit-dikit juga tidak merasakan. Makan pisang, pepaya, kacang tanah aman, berarti sudah beres. Itu sudah selesai. Oh, itu tanggung Ya, jawab. ya cuman kalau yang pisang ini hati-hati kalau yang belum dimasak, karena sama saya sekarang itu kalau umpama makan pisang itu juga kambuh. Tapi kalau nggak makan pisang aman. Tapi kalau sudah rebus, sudah goreng aman, nggak akan masalah. Itu masalahnya. Dan saya ingat tahu pisang itu saya larang, karena setelah saya sembuh 2010, nah itu pas nggak sengaja saya di Bandung makan pisang kok kunang-kunang, tapi saya belum nggak sadar kalau itu dari pisang itu. Nah, terus kedua ketiga kok saya habis makan pisang kok selalu begini. Akhirnya saya perhatikan, saya coba pisang itu semuanya kambuh, ternyata pisang ini yang masalah. Nah, terus akhirnya saya tanya sama orang-orang yang suka asam lambung, kalau habis makan pisang selang sejam perhatikan gitu kan, nggak taunya betul semuanya kambuh. Makanya kalau ibu umpama makan pisang, biasanya jaraknya nggak sampai 1 jam, tambah keliengan, perut tambah melilit, panas nggak jelas, badan lemes, nah itu tambah seperti itu. Nah, itu makanya saya cuma melarang 3 ini aja. Yang lain silahkan makan aman. Kalau terapi untuk leher yang Ini yang leher ini diurut-urut sendiri aja gini, yang penting agak kenceng aja Bu, agak kenceng aja sampai sendawa hilang ini langsung. gitu ya. Ya, yang kayak ngajel itu, ya itu nggak apa-apa ini, Gak apa-apa ya. nggak apa-apa, ya nggak usah khawatir, aman. Ya, terus yang di belakang kalau yang di belakang nanti di terapi ini, terapisnya sudah komplit ini. Agus, Mr. Agus. Ya, Terapi yang di leher. ya, mending seluruh badan langsung nyaman, pulangnya agak enteng. Udah diterapi? Udah terapi semua ini. Udah terapi semuanya. Belum ini. Oh, 3.000 ini. Oh, tadi mau pasarnya ini. Nanti sesudah ini dulu. Ya, udah diterapi dulu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.